Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang penting sekali, yakni materi tentang if conditional sentence. Apa itu if conditional sentence dan bagaimana cara menggunakannya, kita akan coba untuk bahas bersama. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu diberi kelancaran dan kesehatan. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Sebelum kalian menyimak lebih jauh materi ini, alangkah pentingnya kalian bisa mengecek deskripsi di bagian bawah video ini. Di bawah bagian judul ada deskripsi video, kalian bisa buka itu. Kalian bisa langsung meloncati ke subtopik tertentu agar kalian tidak terlalu lama menonton. Tetapi jika kalian ingin menonton dari awal sampai akhir, mungkin itu sangat bermanfaat sekali buat kalian agar kalian paham secara utuh materi tentang if conditional sentence. Jadi kalian apabila langsung ingin meloncat ke materi topik tertentu, kalian bisa klik di bawah judul video ini di bagian deskripsi, kalian bisa lihat di bagian sana. Oke, kalian simak bersama di layar komputer kalian. If conditional sentence ada beberapa macam ya. Kita akan coba membahas semuanya. Sementara kalau di KD 3.4 bahasa Inggris kelas 12 kelompok peminatan, kita fokus ke if conditional sentence type 2 tipe kedua maupun type 3 tipe yang ketiga. Tetapi di bagian ini kita akan coba bahas bersama. Kalian Pak Edwin harapkan paham keseluruhan apa itu materi tentang if conditional sentence. Jadi di bagian if conditional sentence itu sebenarnya ada 4 tipe. Ada 4 tipe if conditional sentence. Jadi ada 4. Yang pertama adalah zero conditional, tipe yang pertama. Tipe yang zero conditional. Tipe yang kedua adalah if conditional sentence type 1, tipe yang pertama. Sedangkan yang ketiga adalah if conditional sentence type 2, tipe yang kedua. Dan yang terakhir adalah if conditional sentence type 3. Apa itu if conditional sentence? If conditional sentence itu adalah sebuah kalimat majemuk atau dalam bahasa Inggrisnya adalah kalimat kompleks sentence. Oke, di sini ada beberapa contoh kalimat if conditional sentence. Yang pertama, yang tipe pertama ini, if I study, I will pass. If I study, I will pass. Jika saya belajar, saya akan lolos. Sedangkan yang tipe kedua, if I studied, I would pass. If I studied, I would pass. Di sini artinya juga sama. Jika saya belajar, aku akan lolos juga. Aku akan bisa berhasil. Tetapi apa yang membedakan? Nanti kita akan simak bersama. Sedangkan tipe yang ketiga, if I had studied, I would have passed. If I had studied, I would have passed. Nah, di sini artinya juga mirip. Jika aku telah belajar, aku akan telah lulus. Oke, kita akan simak terlebih dahulu definisi dari if conditional sentence itu sendiri. Definisi dari conditional sentence. Conditional sentence adalah complex sentence atau kalimat majemuk atau kalimat kompleks yang dibentuk dari subordinate clause yang diawali dengan subordinate conjunction if. Jadi anak kalimatnya adalah klausa yang diawali dengan if. If bla 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 itu adalah anak kalimatnya atau kita sebut subordinate clause. Diawali dengan subordinate conjunction if berupa condition, syarat, dan main clause dan kalimat utama. Jadi ada dua clause di situ. Ada subordinate clause, anak kalimat, klausa subordinate, maupun klausa utama yang berupa result atau hasil dari syarat itu. Ada 4 tipe conditional sentence yang biasa digunakan, yakni tipe 1, tipe kedua, tipe ketiga, dan tipe 0. Oke, kalau kalian sampai di sini masih belum paham, kalimat conditional itu dapat kita simpulkan terdiri dari 2 klausa. Klausa yang pertama adalah
klausa anak kalimat atau subordinate clause yang diawali dengan kata if, kita sebut subordinate conjunction itu, kata penghubung if, dan klausa yang kedua adalah kalimat utama. Itu yang menjadi inti dari kalimat majmu' itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa conditional sentence itu adalah kalimat yang bersyarat. Contohnya seperti ini. Jika saya makan, saya kenyang. Itu adalah syarat. Syaratnya saya makan dulu, maka saya akan kenyang. Jika saya membakar tangan saya dengan api, maka saya akan kesakitan. Jadi itu adalah syarat. Kalau kamu kayak gini, maka seperti ini. Ada syaratnya untuk bisa terjadi. Jadi seperti itu ya. Pak Edwin harap kalian sudah paham itu. Jika aku berlatih dengan keras, maka aku akan terlatih. Maka aku akan terampil. Jika aku belajar, maka aku pandai. Maka aku akan pandai. Tetapi apa yang membedakan antara if tipe pertama, if conditional tipe kedua, if conditional tipe ketiga, dan if conditional tipe ke-0, kita akan bedah bersama dan rumusnya tentu akan berbeda juga. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah if conditional sentence type 0 atau zero conditional. Conditional sentence type 0 atau zero conditional digunakan ketika hasil, result, dari condition, dari syarat kalimat syarat tadi selalu terwujud karena merupakan scientific fact, fakta ilmiah, atau general truth, kebenaran umum yang merupakan habitual activity atau kebiasaan. Jadi itu adalah semacam fakta ilmiah. Jika saya bakar tangan saya, maka saya kesakitan. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah if simple present, ini adalah subordinate conjunction atau subordinate clause, maaf. If simple present, simple present lagi. If simple present, maka simple present lagi. Contohnya bagaimana? Contohnya, if we burn paper, it becomes ash. If we burn paper, it becomes ash. Jika kita membakar kertas, kertas itu menjadi abu, tidak ada kata akan. Bukan it will become ash, it becomes ash tanpa will. Jadi rumusnya if simple present, kalimat utamanya simple present lagi. If we burn paper, it become ash. Ini if, ini adalah kalimat simple present. Subject, verb 1, simple present lagi. Subject, verb 1. Paham ya? If we burn paper, it becomes ash. Tanpa will. Bukan it will become. Karena itu lain rumus lagi. Contoh kalimat kedua. If water reaches 100 degrees, it boils. If water reaches 100 degrees, it boils. Jika air mencapai 100 derajat Celcius atau 100 derajat, air mendidih. Ini tanpa will ya. Jadi hilangkan akan mendidih ini, tidak usah dipakai. Karena rumusnya simple present. Ini Pak Edwin salah buat. Jika air mencapai 100 derajat Celcius, mungkin ya 100 derajat Celcius, air mendidih. Itu adalah conditional sentence type 0 atau zero conditional tanpa pakai present future. If simple present, simple present. If I eat too much, I am full. Jika aku makan terlalu banyak, aku kenyang. Tanpa aku akan kenyang. Itu adalah if conditional sentence type 0. Sekarang kita lanjut ke conditional sentence type 1. Nah, ini yang tipe pertama yang sering kita pakai. Ada di lagu-lagu juga. Conditional sentence type 1 atau first conditional digunakan ketika result atau hasil dari syarat tadi, dari kalimat syarat, memiliki kemungkinan untuk terwujudnya itu di masa yang akan datang itu realistik, besar sekali terjadinya. Karena conditionnya realistik untuk terpenuhi, untuk terwujud.
kemungkinan besar bisa terwujud atau bisa terjadi. Misalnya, jika aku memarahimu, maka kamu akan marah juga. Itu kan kemungkinannya besar. Jika saya marah-marah, dia akan marah-marah juga. Dia akan menyerang balik gitu. Contoh kalimatnya, if I meet him, I will introduce myself. Jadi ada will-nya ya. Ini adalah kalimat present future. If I meet him, I will introduce myself. Rumusnya if, present tense, present future tense. Rumusnya, Pak Edwin ulang, if, present tense, present future tense. Ingat ya, ini rumusnya bukan simple present tense, tapi Pak Edwin lebih umumkan lagi present tense. Jadi present tense itu bisa apa saja? Bisa simple present tense, bisa present modal. If I meet him, I will introduce myself. Dan ini rumusnya present future. Will, ada kata will-nya. If I meet him, jika saya bertemu, jika aku bertemu dengannya, jika aku bertemu dengan dia, I will introduce myself. Aku akan memperkenalkan diriku. Contoh kalimat kedua. I will cook dinner tonight. Ini dibalik. I will cook dinner tonight if you clean the house. Kalimat subordinate clause-nya, if-nya di belakang. I will cook dinner tonight if you clean the house. Aku akan memasak makan malam jika kamu membersihkan rumah. Kalau kamu bersihkan rumah, kalau kamu tidak bersihkan rumah, maka aku nggak akan masak gitu. Jadi ingat-ingat rumusnya, if present tense, present future tense. Jadi seperti itu. Contoh lain dari kalimat, misalnya present modal ya, if clause-nya. If I can solve the problem, I will be bought a watch by my father. Misalnya, jika aku bisa, if I can solve the problem, jika aku bisa memecahkan masalah itu, aku akan dibelikan sebuah arloji oleh bapakku. Itu adalah contoh. Kita pakai present modal. Jika aku bisa. Intinya adalah if present tense, bisa present apa saja. Cuma kita lebih fokus ke simple present maupun present modal. Kalau seandainya present future, jika aku akan, kayaknya kan kurang match gitu. Karena di sini sudah ada kata akan juga. Kalian harus bijak-bijak menentukan rumus. Yang penting presentnya adalah present tense. If present tense, maka koma present future tense. Contoh yang lain. Nah, ini adalah contoh. Lagu, pernah dengar nggak lagunya Westlife? Kalau nggak salah, If I Let You Go, kalau nggak salah ya. But if I let you go, I will never know what my life will be holding you close to me. Will I ever see you smiling back at me? How will I know if I let you go? Ini adalah contoh real dari kalimat if conditional sentence type 1. Jika aku membiarkan kamu pergi, aku akan tidak pernah tahu. Nah, ini yang kuning ini adalah kalimat conditional sentence type 1. How will I know? Bagaimana aku akan tahu jika aku membiarkan kamu pergi? Ini juga contoh dari if conditional sentence type 1. Contoh yang kedua. If the road ahead. Oh ini lagunya, kalau nggak salah, Nothing's Gonna Change My Love For You. Iya, kalau nggak salah itu ya. If the road ahead is not so easy, a love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. Nah, itu lagu kan? Kalian mungkin pernah dengar lagu itu. Jika jalan di depan itu tidak mudah, cinta kita akan mengarahkan jalan bagi kita. Itu adalah kalimat if conditional sentence type 1. Nothing's gonna change my love for you. Nah, itu adalah kelanjutannya. Kalian lebih tahu dari Pak Edwin. Lanjut sekarang contoh yang kedua. Kalian simak cuplikan video berikut. Itu adalah video yang sangat terkenal, film action. Kalau nggak salah pemainnya adalah Liam Neeson. Judul filmnya adalah Taken. Mudah-mudahan ini tidak terkena copyright. Kalau seandainya terkena copyright, maka Pak Edwin potong. Kalian tonton di deskripsi video, maka Pak Edwin akan pisah videonya.
Oke, silakan kalian simak bersama. I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Kalian sudah menonton bukan? Bagaimana? Itu adalah contoh dari if conditional sentence type 1. If you let my daughter go, kalau nggak salah ya, if you let my daughter go, jika kamu membiarkan anakku pergi, it will be the end of it. Ini akan selesai. Tetapi, jika kamu tidak mengembalikan anakku, I will find you and I will kill you. Jika kamu tidak mengembalikan anakku, I will find you. Aku akan menemukanmu dan aku akan membunuhmu. Serem banget ya filmnya ya. Filmnya seru banget itu. Kalian bisa menonton film itu. Oke, itu adalah salah satu contoh dari if conditional sentence type 1. Sekarang kita akan masuk ke materi yang utama dari KD ini. Kita akan membahas if conditional sentence type 2, bentuk kedua. Kalau yang type pertama itu kemungkinan terjadinya sangat besar, mungkin sekali. Contohnya, jika aku punya uang, aku akan pergi ke Bali. Jika aku bisa menyelesaikan tugas ini, aku akan bahagia. Itu kemungkinannya besar terjadi. Kalau yang if conditional sentence type 2, itu kemungkinannya tidak akan terjadi. Atau tidak mungkin terjadi. Atau bisa saja kecil banget terjadinya. Sangat kecil. Kita akan bahas bersama definisinya. Conditional sentence type 2 merupakan conditional sentence di mana result hasil dari kalimat syarat tidak mungkin terjadi atau hampir tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi atau hampir tidak mungkin terpenuhi atau tidak mungkin terjadi. Kecil banget, sangat-sangat kecil. Karena conditionnya, syaratnya tak mungkin dipenuhi di masa sekarang atau sukar dipenuhi di masa depan. Karena itu maka kalimat majemuk ini, kalimat kompleks ini kemungkinan terjadinya sangat-sangat kecil atau bisa dikatakan tidak mungkin terjadi. Rumusnya adalah if past tense, koma, ini salah ya, ini saya atur koma, ini koma, past future tense. If past tense, koma, past future tense atau past modal bisa. Karena future itu termasuk modal ya. Past tense ini bisa past tense apa saja, bisa simple past, bisa past modal juga bisa. Jadi tidak tertutup kemungkinan past tense yang lain, asalkan nyambung, jangan sampai past future. Jika aku akan, maka aku akan, kan kayaknya kan nggak nyambung. Lebih baik simple past tense, bisa juga past modal. Jika if subordinate clause adalah kalimat nominal, misalnya I am clever, aku pandai. Bukan I was clever lagi di simple past-nya, tetapi I were. Maka to be-nya menggunakan were. Pokoknya kalau kalimat nominal di anak kalimat di if subordinate clause, jika subordinate clause-nya itu kalimat nominal, maka to be-nya diubah menjadi were. Contohnya, ini kan seharusnya kan if I was you. If I was you. Tetapi karena ini adalah kalimat kondisional, maka if I were you. Jika atau seandainya aku kamu, maka aku akan ini. Contohnya ini. Jika aku adalah kamu, if I were you, I would not do something like that. If I were you, I would not do something like that. Jika aku adalah kamu, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Paham ya? Bukan I was you lagi. If I were. Pokoknya semuanya. If my father were a policeman. Jika ayahku adalah seorang polisi. Bla bla bla. Jadi seperti itu.
If I were sick, jika aku sakit. If you were sick, jika kamu sakit. If he were sick, jika dia sakit. Jangan if he was sick, jangan. If he were. Pokoknya yang kalimat nominal pakai were to be-nya. Ini kembali kemungkinan terjadinya sangat kecil atau bisa dikatakan tidak mungkin. Sangat-sangat kecil. Atau bisa dikatakan tidak mungkin. If I were Superman, jika aku adalah Superman, I would fly to United States. Aku akan terbang ke Amerika. Itu kan tidak mungkin terjadi. If I were Nobita, I would ask baling-baling bambu to Doraemon. Jika aku adalah Nobita, maka aku akan minta baling-baling bambu kepada Doraemon. Misalnya seperti itu. Contohnya sekarang, oke, kata would ini dapat disingkat menjadi tanda strip D itu ya. I would menjadi I'd. He would menjadi he'd. We would menjadi we'd. Diingat-ingat, disingkat strip D. I'd go. Atau I would go. Seperti itu contohnya. Nah, ini adalah contohnya. If Nisa studied hard, she would pass. Jika Nisa jika Nisa belajar keras, dia akan lulus, dia akan lolos. Ini kemungkinannya, faktanya, Nisa itu tidak belajar dengan keras. Maka kenapa? Nisa itu sekarang tidak lolos ujian karena dia tidak belajar dengan keras. Tapi kenyataannya, faktanya, Nisa itu tidak belajar dengan keras. Jadi kemungkinannya tidak terjadi. Contoh kedua, if I had much money, I would buy a sports car. Jika aku punya banyak uang, aku akan membeli sebuah mobil sport. Kenyataannya apa? Aku nggak punya banyak uang, maka aku nggak punya mobil sport sekarang. Jadi seperti itu. Kalau yang type 1 itu kemungkinan terjadinya besar, kalau yang ini kemungkinannya tidak mungkin terjadi atau kecil terjadi. Contoh yang selanjutnya, if I were, ini pakai I were bukan I was. If I were a millionaire, I would donate my money to charity. Jika saya seorang milioner, aku akan mendonasikan uang saya untuk amal. Faktanya apa? Aku sekarang bukan milioner, maka aku nggak bisa ngasih donasi apa-apa. Itu ya. Lanjut sekarang. Ini yang kalimat negatif. If Nisa studied hard, she wouldn't fail. Jika Nisa belajar dengan keras, dia tidak akan gagal. She wouldn't fail. Dia tidak akan gagal. If Nisa didn't study hard, she would fail. If Nisa didn't study hard, she would fail. Jika Nisa tidak belajar keras, dia akan gagal. Oke, di akhir video atau di deskripsi, Pak Edwin akan sertakan rumus-rumus simple present, simple past. Di sini, di bagian penjelasan ini, Pak Edwin tidak akan jelaskan. Kalian langsung nonton di deskripsi video, kalian langsung klik di sana bagian linknya. Nanti kalian bisa belajar rumus di sana, kalian post di situ. Karena durasinya Pak Edwin singkat saja, biar durasi video ini tidak begitu banyak. Pak Edwin usahakan selengkap mungkin ada simple present, simple past, dan lain-lain. Contoh yang selanjutnya, if I were a millionaire, I wouldn't donate my money to charity. Jika aku seorang milioner, aku tidak akan mendonasikan, ini pelit. Aku tidak akan mendonasikan uangku ke amal. Itu adalah contoh yang lain. Ini yang kalimat tanya. If Nisa studied hard, would she pass? Jika Nisa belajar dengan keras, apakah dia akan lulus? Apakah dia akan lolos? If you had much money, would you buy a sports car? Jika kamu punya banyak uang, apakah kamu akan membeli sebuah mobil sport? If you were a millionaire, would you donate your money to charity? Jika kamu seorang milioner, apakah kamu akan mendonasikan uangmu ke charity? Ingat ya, tipe kedua, kalimat utamanya, main clause-nya adalah past future tense. I would buy. She would pass. Ada kata subjek would. Rumusnya, kalian simak di deskripsi video. Kalian klik linknya rumus past future tense. Ada di situ. Oke, ini adalah contoh yang lain. I would invite her if I met her yesterday. Aku akan mengundang dia jika saya bertemu dengannya kemarin. Faktanya apa? Dia tidak bertemu kemarin dengan dia.
Aku akan mengundang dia jika aku bertemu dengannya kemarin. Faktanya tidak terjadi. Kebalikannya. Ini, he would be happy if you bought him a toy as souvenir. He would be happy if you bought him a toy as souvenir. Dia akan senang jika kamu membelikannya sebuah mainan sebagai oleh-oleh. Faktanya apa? Kamu tidak membelikan. Kebalikannya, kebalikan dari kalimat ini. Ini ada contoh lain, ini kayaknya lagu juga, kalau nggak salah, Nothing's Gonna Change My Life juga, My Love juga ini. Ini mungkin lirik pertama ya. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. Keren banget lagunya. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they take us where we want to go. Nah, seperti itu. Ini yang kuning-kuning ini adalah if conditional sentence type 2. If I had, jika aku harus hidup atau menjalani hidupku tanpamu di dekatku, the days would all be empty. Hari-hariku akan seperti hari-hariku akan kosong. The night would seem so long. Malam-malamku akan begitu lama, akan terasa begitu lama. Kenyataannya apa? Aku sekarang lagi bersama kekasihku. Aku hidup sekarang bersama kekasihku. Kebalikan dari kalimat ini. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The night would seem so long. Kebalikannya, jika aku harus menjalani hidupku tanpamu di dekatku, kenyataannya apa? Aku sekarang menjalani hidup dengan kamu di dekatku. Kebalikannya, aku lagi atau menjalani hidup bersama kamu di dekatku. Ini adalah pengandaian. Seandainya kamu tidak ada di sini, maka aku akan kesepian. Itu adalah contoh di lagu. Ini juga lagu juga kalau nggak salah. Kalau nggak salah siapa ya? Adam Levine ya, dari apa? Maroon 5 kalau nggak salah. Sama R. Kelly kalau nggak salah. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Pernah dengar nggak lagunya? Pasti dengar lah. Pernah dengar ya minimal. Jika aku terkurung and we lost it all today, dan kita kehilangan semuanya hari ini, tell me honestly, beritahu padaku secara jujur, would you still love me the same? Apakah kamu masih mencintaiku seperti sama atau seperti yang saat ini, yang sama kamu rasakan seperti sekarang? If I showed you my flaws, jika aku menunjukkan padamu kelemahanku, if I showed you my flaws, if I couldn't be strong, jika aku tidak dapat kuat, tell me honestly, beritahu padaku secara jujur, apakah kamu sama masih mencintaiku? Itu mungkin ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dari lagu. Ini juga lagu dari Maroon 5 kalau nggak salah. Lagunya Payphone. If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. Pernah dengar nggak? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. Bla bla bla. Itu tidak teruskan. Jika pernyataan happy ever after, bahagia selamanya, itu benar-benar ada, aku akan sedang memegangmu seperti sekarang ini. Itu adalah contoh dari if conditional sentence type 2. Ini adalah salah satu contoh lagu lagi. Kalau nggak salah ini Rick Price, If You Were My Baby. Ini adalah lagu mama papa kalian, seperti Pak Etun sekarang. Pak Etun coba nyanyikan yang kuning-kuning ini, It'd Be So Fine. Singkatan dari It Would Be So Fine. I'd be walking, I would be walking. I could dream my life away. What would I care anyway? It'd be so fine. If you were my baby, I'd be walking 10 feet tall,
With your love, girl, why should I worry at all? If you were my baby, I'd never be lonely. If you were my only love. If you were my baby, I'd take my last breath before I would let you go. And I promise I'd love you forever and never. If you were my baby. Ini adalah kalimat-kalimat if conditional sentence type 2. I'd never be lonely. Aku tidak akan pernah kesepian jika kamu adalah satu-satunya kekasihku. Jika kamu kekasihku, aku akan mengambil nafas terakhirku sebelum aku akan membiarkan kamu pergi. Misalnya seperti itu. And I promise I'd love you forever and ever. Dan aku berjanji aku akan mencintaimu selamanya jika kamu kekasihku. We'd go walking late at night, counting stars up in the sky, just you and me. If you were my baby. Kita akan pergi jalan-jalan tengah malam, menghitung bintang-bintang di langit, hanya kamu dan aku. Aduh, romantis banget. Jika kamu kekasihku. Itu adalah salah satu contoh dari if conditional sentence type 2. Mohon maaf apabila suara Pak Edwin sangat fals, tetapi Pak Edwin akan berikan contoh bahwa if conditional sentence itu banyak bertebaran di lagu-lagu seperti if conditional sentence type 1, If I Let You Go, yang tadi, yang lagunya Westlife, maupun yang if conditional sentence type 2. Oke, kita next ke slide berikutnya. Sekarang ini adalah materi terakhir, ini adalah if conditional sentence type 3, tipe yang ketiga, yang kemungkinannya pasti tidak mungkin terjadi. Dan ini jarang dipakai, sangat-sangat jarang. Di lagu Pak Edwin cari mungkin beberapa, tidak banyak, sekecil banget. Conditional sentence type 3 atau third conditional sentence digunakan ketika result atau hasil atau akibat dari kalimat syarat tidak ada kemungkinan terjadi atau tidak ada kemungkinan terwujud karena syaratnya harus sudah dipenuhi di masa lalu. Karena masa sekarang sudah tidak terpenuhi karena sudah terjadi. Kalimat mudahnya kita bisa persingkat tidak mungkin terjadi. Rumusnya, if past perfect, ini salah lagi Pak Edwin, mohon maaf. If past perfect tense, past future perfect atau past modal perfect. Rumusnya bagaimana if past perfect? Kalian bisa lihat di deskripsi video. Pak Edwin udah sertakan rumusnya apa, past perfect maupun past future perfect dan juga past modal perfect. Contoh kalimatnya, if you had remembered me, I would have been invited to your party. If you had remembered me, I would have been invited to your party. Jika kamu mengingatku, aslinya, jika kamu telah mengingatku, aku akan telah diundang ke pestamu. Kenyataannya, ini sudah selesai pestanya. Jadi, aku nggak diundang. If you had remembered me, I would have been invited to your party. Jika kamu mengingatku, aku akan telah diundang ke pestamu. Contoh berikutnya. We might have gone to South America if she had not been pregnant. Kamu mungkin, ini bukan kami ya. Oh iya betul, kami. Sorry, maaf. Bukan kamu, kami. Kami mungkin telah pergi ke Amerika Selatan jika dia tidak hamil. Jika dia telah tidak hamil. Sekarang kenyataannya dia hamil. Kamu mungkin telah pergi ke Amerika Selatan jika dia tidak hamil. If you had remembered to invite me, I would have attended your party. If you had remembered to invite me, I would have attended your party. Jika kamu telah ingat untuk mengundang saya, aku akan telah hadir di pestamu. Kenyataannya, kamu tidak ingat, maka aku nggak hadir sekarang. Udah terjadi. Contoh berikutnya. If I had given really good answers to the interviewer, I might have got a higher position than you. If I had given really good answers to the interviewer, I might have got a higher position than you. Jika saya telah memberi jawaban yang benar-benar bagus ke pewawancara,
Saya mungkin telah mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari kamu. Ini adalah rumus if I had given. Ini adalah if past perfect tense. Di sini I might have, ini adalah past modal perfect, atau I would have got, aku akan telah mendapatkan. Rumusnya apa? Kalian bisa simak di link deskripsi video ini. Pak Edwin membeberkan, Pak Edwin jelaskan secara detail rumusnya. Faktanya, I didn't give really good answer. Faktanya, saya tidak memberikan jawaban yang benar-benar bagus. Contoh berikutnya, if the waiters had been careful, she wouldn't have broken my many plates. If the waiters had been careful, she wouldn't have broken many plates. Jika pelayan itu telah hati-hati, dia tidak akan telah memecahkan banyak piring. Kenyataannya banyak piring pecah karena dia nggak hati-hati. Kenyataannya waiters itu, pelayan itu tidak hati-hati. If he had asked you for forgiveness, would you have forgiven him? Jika dia telah memintamu permohonan maaf, akankah kamu telah memaafkannya? Faktanya, dia tidak minta maaf. Rumusnya bagaimana? Kalian bisa lihat di deskripsi video. Rumus dari past perfect tense maupun past future perfect. Nah, ini adalah rumus-rumus. Kalian bisa lihat. Oke, begitu materi tentang if conditional sentence type 0, 1, 2, and 3. Semoga ini adalah materi yang bisa bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa kalian pause videonya, karena biar durasinya tidak lama, kalian bisa pause video ini dan kalian bisa catat. Di bagian ini adalah bagian catatan. Karena ini sangat penting kalian pahami. Ingat ya, di kalimat positif, jika subjeknya ada satu, kecuali I sama you, maka kata kerja ditambah S atau ES. Hanya di kalimat aktif positif, yang lainnya enggak. Misalnya, she reads, pakai S, dia membaca. She buys, dia membeli. She goes, dia pergi. Pak Edwin goes. Kalau lebih dari satu, Pak Edwin and Mrs. Edwin go. Itu contohnya. Penggunaan akhiran ES saat mengikuti verb itu apabila huruf Y itu didahului oleh huruf konsonan. Seperti ini. Carry. Setelah Y ini huruf konsonan kan R, maka carries pakai ES. Jadi ini salah ya. Ini adalah ES. Nah, ini contohnya carries. Ini ES, carries, studies, accompanies. Oke, kalian bisa catat ini. Terus juga to be verb 1 itu ada 3, is jika subjeknya ada 1, am jika subjeknya saya, are itu jika subjeknya lebih dari 1. Termasuk juga you are, bukan you is, tapi you are. Does digunakan jika subjeknya ada 1. Kecuali I sama you. I itu bukan I does, tapi I do. You do, bukan you does. Do digunakan jika subjeknya lebih dari 1. You and I itu tetap menggunakan do, seperti yang Pak Edwin jelaskan tadi. Silakan pause ini, kalian bisa catat ini. Noun itu kata benda, adjective itu kata sifat, adverb itu kata keterangan. Noun itu seperti bolpen, seperti laptop, seperti orang, seperti dokter, dan lain-lain. Adjektif itu kata sifat bisa, contohnya marah, sedih, bahagia, dan lain-lain. Adverb itu kata keterangan. Kalian sudah bisa belajar di materi video lain adverb itu. Misalnya on the table, atau slowly, atau quickly, dan lain-lain. Silakan dicatat ini. Ini adalah rumus simple past. Kalian bisa pause juga dan kalian catat ini. To be verb 2 itu ada 2, was sama were. Was itu jika subjeknya ada 1. Were itu jika subjeknya lebih dari 1 dan juga you. You were, bukan you was. Noun itu sama, kata benda, adjektif kata sifat, adverb itu kata keterangan.
Silahkan pause, kalian catat, dan bisa next jika sudah selesai dicatat. Ini adalah present future tense. Silahkan kalian pause dan lalu kalian catat. Rumusnya subject, will, verb 1, dan lain-lain. Oke. Kalau sudah di pause dan catat, kita lanjut ke tenses berikutnya. Ini adalah past future tense. Bedanya dengan present future, kalau yang present future pakai will, kalau yang past future pakai would. Silakan pause ini lalu kalian catat rumusnya. Oke, lanjut. Ini adalah present modal. Modal itu ada beberapa, seperti yang present modal ya. Ada can itu artinya bisa, may juga, shall, must, harus, should, seharusnya, ought to, will, akan, will termasuk ya, dan lain-lain. Kalian bisa cari di internet artinya can apa, may, shall, must, should, ought to, will. Ini rumusnya. Silakan kalian pause lalu kalian catat. Lanjut sekarang kita ke past modal. Silakan kalian pause ini lalu kalian catat. Modal past itu ada could, might, sama would. Could, might, sama would. Ini could ini bentuk pastnya, bentuk lampaunya can, bentuk lampaunya could, may bentuk lampaunya might, will bentuk lampaunya would. Silakan kalian pause ini lalu kalian catat. Lanjut sekarang. Ini adalah present perfect tense. Present perfect tense ini artinya telah, bentuk saat ini. Aku telah belajar misalnya. Have ini digunakan jika subjeknya lebih dari satu. Sedangkan has digunakan jika subjeknya ada satu. She has, Budi has, Pak Edwin has. Kalau I sama you, I pakai I have. You pakai you have. Ingat-ingat itu. Noun itu kata benda, adjektif kata sifat, adverb kata keterangan. Sekarang ini adalah past perfect tense. Ini bentuk telah sudah bentuk lampau. Rumusnya seperti ini. Yang have atau has ini diubah menjadi had. Had semua. Silakan kalian pause videonya lalu kalian catat. Sama, noun itu kata benda, adjektif kata sifat, adverb kata keterangan. Oke, sekarang lanjut ke tenses berikutnya. Past future perfect tense. Past future perfect tense ini bentuk kalimat akan telah bentuk lampau. Akan telah atau akan sudah bentuk lampau. Silakan pause video ini lalu kalian catat. Ada kalimat aktif, kalimat pasif, sama kalimat nominal. Apa itu kalimat aktif, apa kalimat pasif, apa itu kalimat nominal, kalian harus paham. Kalau aktif itu kata kerjanya berawalan me atau ber. Kalau misalnya aku telah menyelesaikan atau aku akan telah menyelesaikan. Menyelesaikan itu kan berawalan me atau belajar. Kalau pasif di atau ter. Aku dibawa, aku tersakiti, itu adalah kalimat pasif. Kalau kalimat nominal, aku adalah seorang guru, aku sakit, aku bahagia, itu adalah kalimat nominal. Lanjut sekarang rumus kalimat past modal perfect. Ini kalimat modal telah bentuk lampau. Ini rumusnya, kalian bisa catat, kalian bisa pause video ini untuk kalian catat secara lengkap. Lanjut sekarang, oh ini sudah habis. Oke ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.